Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa saya sekalian, kita lanjutkan ya untuk pertemuan kedua kita, matematika diskrit yang akan membahas himpunan. Nah, pada subtopik kali ini ya kita akan bahas dari mulai perampatan operasi himpunan hingga nanti kita ke partisi. Nah, perampatan operasi himpunan. Apakah itu perampatan? Nah, dalam bahasa lainnya bisa kita juga sebut dengan generalisasi. Nah, misalnya A1, A2, A3, dan seterusnya hingga AN, ini merupakan himpunan, maka ya kita dapat menuliskan, nah seperti yang di gambar tabel di sebelah kanan yang saya buatkan ini, nah jika dia merupakan irisan, ya, nah nanti bisa ditulis seperti ini, jika dia merupakan gabungan maka akan seperti ini, hingga ke symmetric difference ya atau beda setangkup. Nah, lihat ya, notasi perampatan ini ya dapat mempermudah penulisan ekspresi yang panjang. Nah, ini kan akan panjang sekali ya. A1, A2, A3. Nah, ini misalnya nih. A beririsan dengan B1, gabungan dari B2, gabungan dari bla 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 hingga gabungan ke BN ya sama dengan irisan dari A dan B1 lalu gabungan dari irisan A dan B2 dan seterusnya. Ini akan sangat panjang sekali. Nah, ini dapat kita persingkat ya menjadi seperti ini ya. Irisan dari A ya dikalikan dengan gabungan ya yang dimulai dari I1 hingga ke N BI sama dengan gabungan yang dimulai dari I-nya adalah 1 hingga ke N dikalikan dengan irisan dari himpunan A dan himpunan BI. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat nih ada contoh. Misalnya ada himpunan-himpunan A1, A2, dan A3. Ini adalah elemen-elemen anggotanya. Maka ya jika kita masukkan ke rumus tadi di generalisasi, dia akan menjadi seperti ini. Ya, singkat sekali ya. Dari I-nya ya dimulai 1 hingga 3 karena di sini ada 3 ya A1, A2 dan A3 si AI-nya dan ya ini gabungan ya gabungan dari I1 hingga 3 AI-nya maka anggotanya adalah min 1 0 1 2 3 6 dan 9. Ini dia. Lebih singkat ya. Nah, itu adalah tujuan dari generalisasi. Lalu kita masuk ke hukum-hukum himpunan. Nah, hukum-hukum himpunan ini terdapat beberapa sifat yang berlaku pada operasi antara dua himpunan atau lebih. Nah, sifat-sifat tersebut dinyatakan dalam kesamaan himpunan atau yang kita sebut set identities. Nah, kesamaan tersebut diberi nama hukum. Ya, maksudnya yang menyatakan bila dua himpun atau lebih kita operasikan, maka hukum-hukum yang mengatur operasi tersebut dapat berlaku. Cukup banyak ya hukum-hukum yang terdapat dalam himpunan. Nah, namun pada bahasan kita akan mendaftarkan atau kita akan membahas 11 hukum yang dalam tanda kutip penting ya untuk kita bahas. Nah, hukum aljabar himpunan juga ini adalah bahasa lainnya kita dalam membahas hukum-hukum dalam himpunan ini. Ya karena dia sangat mirip ya dengan hukum aljabar pada sistem bilangan real. Nah, itu sudah pernah kita bahas ya sebelumnya juga. Nah, ada 11 ya yang akan kita bahas untuk hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, ada hukum identitas, ya, hukum idempoten, hukum nol dominasi, involusi, komplemen, penyerapan, komutatif, distributif, asosiatif, De Morgan, dan komplemen 2. Nah, hukum-hukum ini sangat penting sekali ya mahasiswa saya untuk harus memahaminya. Ini akan terkait lagi nanti untuk pembahasan kita selanjutnya. Nah, ini dia ya. Lalu kita masuk ke prinsip dualitas. Ya, prinsip dualitas pada himpunan, ya ini kita misalkan S adalah suatu kesamaan yang
melibatkan himpunan atau set identity dan operasi-operasi. Nah, seperti gabungan, irisan, dan juga komplement. Nah, jika saya sebut di sini S bintang ya, diperoleh dari S dengan cara mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement kita biarkan saja seperti semula. Maka kesamaan S bintang ini akan menjadi benar. Nah, ini yang kita sebut dengan dual dari kesamaan S. Nah, prinsip dualitas ini merupakan prinsip yang penting ya di dalam aljabar himpunan. Kita dapat menggunakan prinsip ini untuk menurunkan kesamaan himpunan tadi atau set identitiesnya. Yang lain yang mengandung operator dari gabungan atau irisan, serta himpunan kosong dan juga himpunan semesta, atau untuk membuktikan dual dari kesamaan himpunan yang lainnya. Nah, ini ya terkait tadi dengan hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, di sini kita lihat dualitasnya. Ya, hukum identitas. Ya, ada gabungan dari A dan himpunan kosong, maka akan menghasilkan himpunan A. Nah, dualnya adalah ya, dia merupakan irisan. Nah, lihat di sini ya. Di sini jika dia gabungan, maka di sini dia akan menjadi irisan. Begitu seterusnya. Nah, ini yang dinamakan atau yang kita sebut dengan dualitas. Hingga ke yang hukum ke-10. Ya, di sini himpunan kosong menjadi himpunan semesta. Lalu kita masuk ke prinsip inklusi eksklusi. Apa itu ya? Nah, berapa banyak, ya coba ini ada sedikit statement, berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B. Nah, kita menggabung atau penggabungan dua buah himpunan tersebut akan menghasilkan himpunan baru yang elemen-elemennya berasal tentunya dari himpunan A dan juga himpunan B tersebut. Nah, himpunan A dan himpunan B mungkin saja memiliki elemen yang sama. Nah, banyaknya elemen yang sama antara A dan B adalah kardinalnya dari irisan himpunan A dan juga himpunan B. Nah, setiap unsur yang sama itu telah kita hitung ya 2 kali. Nah, sekali pada kardinalnya himpunan A dan sekali lagi pada kardinalnya pada himpunan B. Nah, meskipun ia seharusnya dianggap sebagai satu buah elemen ya di dalam kardinal gabungan dari himpunan A dan juga kardinal dari gabungan himpunan B. Nah, karena itu jumlah hasil elemen dari penggabungan seharusnya adalah jumlah elemen di masing-masing himpunan. Ya, lalu kita kurangi dengan jumlah elemen yang ada pada irisannya. Nah, ini dia. Ini dia ya notasinya. Nah, gabungan ya kardinal dari gabungan himpunan A dan B merupakan kardinal dari himpunan A jika kita tambahkan dengan kardinal dari himpunan B. Lalu kita kurangi irisannya. Ya, irisan dari himpunan A dan juga irisan dari himpunan B. Nah, dengan cara yang sama kita dapat menghitung ya jumlah elemen hasil operasi beda setangkupnya. Jadi nih, ini notasinya. Ini kalau kita menggunakan perhitungan jumlah elemen hasil operasi pada beda setangkupnya. Nih, biar lebih jelas ya. Kita masuk contoh. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau habis dibagi 5? Ya, berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Oke, kita selesaikan. Kita misalkan A itu merupakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. B, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Sementara irisan A dan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Nah, yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK-nya dari 3 dan 5 yaitu 15. Nah, yang ditanya adalah gabungan kardinal gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Oke, pertama kita hitung ya. Kardinal dari himpunan A.
100 kita bagi dengan 3, jumlahnya 33. Ini ada koma-komanya tapi kita ambil bilangan bulatnya saja, berarti menghasilkan nilai 33. Lalu kardinal himpunan B, 100 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 20. Dan irisan ya, kardinal dari irisan himpunan A dan himpunan B. Maka 100 dibagi dengan 15 hasilnya 6. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan gabungan kardinal gabungan dari himpunan A dan himpunan B? Nah, ini tentu tinggal kita tambahkan lalu kita kurangkan dengan irisannya. Nah, 33 ditambah 20 lalu kita kurangi dengan 6. Maka hasilnya adalah 47. Nah, partisi. Apa itu partisi? Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong dari A1, A2, A3 hingga seterusnya dari A. Sedemikian sehingga ya A1 gabungan A2, gabungan A3, gabungan dan seterusnya adalah nilainya A. Dan himpunan bagian A1 saling lepas, yaitu irisan dari himpunan AI dan himpunan AJ. Yang hasilnya adalah himpunan kosong dengan catatan untuk I-nya itu tidak sama dengan J. Nah, misalkan A, ya anggota elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka ini ya, kita lihat. Ada di sini partisi. Nah, menuliskannya seperti ini. Nah, ini merupakan ya partisi dari A. Partisi 1, partisi 2, 3, 4, partisi 7, 8, partisi 5, 6. Nah, ini kalau dianalogikan, misalnya kita meninjau ya dalam sebuah kelas, saya misalnya dosen, ya gimana cara saya membagi mahasiswa ke dalam sejumlah kelompok-kelompok. Nah, ini dia ya partisi, berarti kita membagi dalam sebuah kelompok-kelompok. Nah, dosen atau saya akan membagi himpunan mahasiswa menjadi beberapa buah himpunan bagian. Nah, dalam setiap hal ini ya, setiap himpunan berisi mungkin 1 ya, 2 atau 3 anggota kelompok. Ya, namun bahkan juga ada yang mungkin kelompoknya kosong ya, bisa jadi ya. Nah, dan tidak ada mahasiswa yang sama di dalam 2 atau lebih kelompok tersebut. Nah, gabungan dari kelompok-kelompok tersebut ya jadinya adalah satu kelas ya, dalam satu kelas mahasiswa ya, dalam kelas yang saya ajar. Oke, ini sedikit ya untuk video yang kedua. Kita akan lanjut nanti di video yang ketiga untuk materi himpunan pada pertemuan kedua ini. Ya, demikian saya tutup dulu. Kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.